harus 100% formal, sakral dan hikmat. Nggak bisa dia berubah. Sekalipun kita mau gestur tuh kayak cuman gitu aja gitu. MC wedding, akad gitu doang. Nyatanya ternyata Buat WO itu nggak semudah itu cuy. Meskipun kita tahu acara. Nah. Jadi pas banget ya. Wedding Podcast. Hai, welcome back on Wedding Podcast. Dan kali ini luar biasa banget. Kenapa? Dekor udah pernah datang ke sini. WO udah pernah juga. Catering apalagi. Dari semua itu, ini pun salah satu yang sangat penting. Dan di edisi kali ini sudah hadir teman seperjuangan saya. And here it is, Bovit Halim. Bobby is in the house. Oke. Kayaknya kita nanti gantian aja ya. Gue yang jadi hostnya, gue yang jadi narasumbernya. Jangan. Udah Abo udah kasih ya. Tapi ada Bobby di sini jadi penghalang dong yo. Kalau udah ada Bovit Halim datang ke Wedding Podcast, ini udah pasti bakal ngasih daging ya. Amin. Bakal ngasih insight yang ini sih penting banget buat kalian ya, para lovebirds yang memang nanti berencana untuk menikah. Gimana sih cara cari MC yang baik. Lalu juga selain itu, ini juga buat teman-teman yang seprofesi juga ya. Ini juga bisa diambil nih semua pengalaman dan juga ilmu dari Bovit. So, Bovit, Yes. udah siap ya? Siap apaan sih? Dikitkan nih, Bo. Udah siap ya? Oke. By the way, Bob. Yes. Dari sekian lama ya lu menjadi seorang MC, lu udah ada 20 tahun ya? Tadi sempet ada pembahasan seperjuangan. Kayak kita startnya emang sama deh, Bo. Sama sih. Tahun berapa? Gue sih enggak, masih lamaan lu sih sebenarnya. Enggak. Gue 2015 lah. 2015. Tapi itu gue belum profesional. Oke, sebenarnya Sih. kalau ngomongin journey ya, itu dari 2012 itu start untuk MC event. Oke. Tapi ya MC event itulah di pasar-pasar gitu. Bayaran pertama itu waktu itu udah heavy banget tuh Bu. Itu. Jadi sempet kalau teman-teman tahu ada namanya Honda DBL tuh. Oke. Jadi aku dapat untuk datang ke sekolah-sekolah, per titiknya adalah gila gede banget tuh, Rp250.000. Itu gede banget karena ada beberapa titik dan habis dari situ langsung ganti BB Torch. Oke. Wih, ingat kan BlackBerry Torch? Wow, ingat banget lah. Pada zamannya sih itu handphone paling keren. Handphone paling keren kan. Nah, dari situ aku masih MC event, tapi mulai untuk MC wedding itu start 2016. Oke, 2016 ke 2017 ini aku pakai hukum 10.000 jam. Jadi concern, mempelajari, lalu juga mengamati, riset dan sebagainya. That's why kenapa di bio Instagram aku tulis professional MC since 2017 dari 2017 karena menurutku aku being profesional tuh dari 2017. Oke, jadi bisa dibilang profesionalnya mulai dari tahun 2017 ya. Betul. By the way, mostly dari 2017 sampai sekarang 2025, mau 2026 lah ya. And still counting ya. Yes, and still counting. Mostly lu lebih banyak sekarang nih. Event apa wedding? Wedding pasti. Kalau udah jadi MC wedding pasti akan lebih banyak MC wedding. Betul? Tuh ya. Karena ya Abo tau lah, wedding itu dealingnya dari Hamin 1 bulan tuh udah dadakan. Iya, jatuhnya. 1 bulan udah paling dekat sebenarnya itu. Kalau event Hamin 1. Jadi kalau misalkan teman-teman nih nawarin untuk event di weekend, mereka juga udah pesimis. Betul. Tapi kalau di weekday langsung tuh tanggal segini Rabu gitu dia kasih tahu. Oh iya Rabu masih kosong. Oke. Nah, sekarang ngomong-ngomong mengenai wedding nih, Bob. Ya, ini mungkin untuk para lovebirds dulu nih, para calon pengantin. Bob, dengan fenomena banyaknya sekarang MC wedding, ya entahkah MC wedding yang mungkin udah dari zaman dulu atau mungkin sekarang baru ya meletek gitu ya. Ini gimana sih cara lovebirds untuk memilih MC yang profesional itu seperti apa? Apakah cukup dengan kayak ngelihat, Instagramnya udah keren banget nih, followersnya udah ribuan nih, apakah cukup dengan itu aja? Silakan, Bob. Sebenarnya untuk melihat di media baru, sekarang itu ada media baru seperti Instagram, TikTok. Itu tuh sebenarnya memudahkan klien ya untuk dapat melihat langsung gitu. Itu kayak showcase-nya MC, bisa ngelihat nih klien tuh. Dulu kan kayak nggak ada wadah gitu kan. Jadi kita bisa ngirimin lewat WhatsApp atau mungkin
orang-orang terdahulu lebih susah lagi gitu kan, harus ngeliat langsung. Tapi dari klien itu sepertinya bukan jadikan itu 100% acuan. Jadi bagusnya adalah jadikan itu cuman beberapa persen saja. Tapi ketika seorang MC membagikan apa yang di sosial medianya udah representatif, dia membawakan acara, itu bisa jadi. Tapi kalau ternyata semua video yang diuploadnya itu hanya konten-konten saja tanpa ada representatif acara gitu, sepertinya harus beberapa aspek. Jadi misalkan Itu gimana? boleh direct nih. Oke, let's say pertama MC ini banyak followersnya tapi dia nggak pernah upload. Bagaimana dia MC? Tertarik di awal dong first impression. Boleh langsung menuju ke WhatsApp. Setelah itu baru kalau masih penasaran minta video pada saat perform. Minta video waktu pas nge-MC mungkin Waktu gitu ya. pas performnya sih. Kayak lovers. Tuh. Tapi banyak juga untuk MC wedding yang juga memperlihatkan bagaimana dia membawakan acara. Akhirnya sudah menjadi representatif dia sebagai wedding MC profesional. Makanya Bu, aku tuh selain banyak konten-konten yang FYP juga, aku pasti sisipkan bagaimana aku nge-MC kan. Terakhir kemarin aku sisipkan yang pada saat bawain tunangan, bawain akad, lihat itu. Itu memudahkan klien juga ngelihat Mas Bovit ini kalau misalkan nge-MC wedding kayak gimana sih. Jadi udah ada showcase-nya. Dulu semua di Instagram, aku di YouTube. Aku sengaja, sebenarnya aku bikin YouTube itu sengaja kalau misalkan ngirim di WhatsApp itu kan 5 menit itu nggak bisa kan? Betul. Gimana caranya ya? Oh, upload YouTube lagi deh. Upload YouTube. Jadi ketika klien ada video MC, tinggal kirim linknya. Tapi dari situ ternyata banyak yang nonton deh. Sekarang subscribersnya ada 20 ribuan gitu. Wah. Gara-gara itu, tapi karena nggak sengaja. Iya. Karena nggak Sengaja ya. Cuman ya emang karena nggak di maintain, karena nggak sengaja aja. Jadi dulu tuh kalau lewat WhatsApp nggak bisa, kayak kepotong terus. Udah aja upload YouTube, lalu nanti di share linknya. Nah itu dia ya. Lovers tadi ini udah jelas banget ya jawaban dari Bovit. Jadi gimana sih buat cari MC yang profesional? Tadi memang nggak semata-mata di media sosial aja, tapi memang ya mungkin nggak ada salahnya sih ngelihat media sosialnya, medsosnya. Tapi alangkah untuk mungkin menambah rasa buat percayanya, minta video juga seperti itu. Sama mungkin dilihat juga dari media sosialnya aktif apa enggak, kayak Bovit punya ya channel YouTube sendiri ya. Keren. Kembali lagi nih dari pengalaman lu dari tahun 2017 as a professional MC. By the way, lu bisa gak sih kayak semacam ngebedain antara kayak acara formal di wedding sama di event itu pembawaannya tuh harus kayak gimana sih? Atau mungkin ada juga nggak? Misalkan ada lovebirds yang Kak aku tuh pengen aku pengen wedding tapi bisa nggak sih kalau bawainnya tuh kayak santai aja kayak di event? Iya. Baik lagi ya, kita kan kerja untuk klien. Jadi tetap semua itu based on demand ya. Kalau permintaannya minta seperti itu ya kita harus laksanakan. Tapi ada satu part wedding yang nggak bisa dirubah-rubah. Apa tuh? Akad nikah. Oh itu nggak mungkin. Boleh nggak aku akad nikahnya mau santai aja, mau chill, nggak bisa. Di resepsi bisa. Kenapa? Akad nikah itu kita berkaitan dengan agama soalnya. Wow. Gitu. Akad nikah itu berkaitan dengan agama. Kita itu sudah masuk ke ranah agama. Jadi 5 rukun akad nikah yang kita harus pastikan yaitu saksi 2, lalu juga calon pengantin pria, calon pengantin wanita, lalu wali nikah dan ijab dan qabul. Itu prosesnya harus sesuai kan. Jadi kalau yang namanya udah masuk ke unsur agama, kita harus ngikutin rules dari agama dari Al-Quran, Allah yang buat gitu. Jadi kita nggak usah membuat esensi baru dari akad nikah gitu. Jadi maksudnya harus 100% formal, sakral dan hikmat, nggak bisa berubah. Itu di akad nikah. Di akad nikah. Tapi kalau di resepsi? Resepsi baru. Resepsi itu bisa mau formal aja, mau casual, bahkan mau rame, mau Mas Sofit aku masuknya pakai lagu jadi pas banget ya. Nggak mungkin dong kayak dan inilah nama istri siapa Bu? Priska. Ya. Dan inilah Enggak aku mau nyobain dan inilah Rizka dan Abo. Nah nggak masuk dong. Oh iya benar. Ladies and gentlemen, please welcome Rizka and Abo. Lagi itu betul. Jadi itu baru bisa dirubah dari mulai wedding entrance. Oke, jadi itu ya lovers ya, jangan suka maksain di akad lu pengen lagunya itu ya. Aku ya jangan ya. Tapi memang tetap berarti memang ada sedikit bukan sedikit, memang ada batasan tertentu yang ini ya. Oke, Bob. Sekarang ini kita lihat
sendiri kita lihat berdua ya, trennya itu untuk di weddingan sekarang tuh ada yang kayak istilah-istilah intimate wedding sama royal wedding. Nah, dari kacamata lu, dari dua event ini lu ngelihatnya kayak gimana sih? Dan apakah pembawaannya juga membedakan atau gimana? Silakan. Sangat beda dari segi MC ya, Bo. Kalau misalkan kita intimate dulu apa ini dulu ya? Intimate wedding pada intimate dulu ya. Makanya sering banget tuh kata-kata intimnya. Intimate itu pasti dia akan menggunakan long table, kalau enggak round table. Oke. Tamu undangan akan duduk pakai table setting. Dan yang diundang adalah the closest friend. Oh, teman dekat aja. Teman dekat aja. Oke. Orang-orang yang benar-benar kenal. Jadi ketika pengantin di sini tahu itu siapa namanya, teman SMP-nya, teman SMA-nya, teman seperjuangannya gitu. Jadi dibuatnya hangat, nggak dibuat formal. Oke. Dibuatnya hangat, santai, dan pasti akan ada games. Jadi vibes-nya tuh kayak family gathering. Family gathering-nya Rizka dan Abo gitu. Gitu ya. Jadi Rizka punya teman deket, Abo punya teman deket, punya keluarga. Family gathering-nya mereka. Karena ini momen-momen orang-orang yang memang dianggap part of their life kumpul di situ. Jadi buatnya hangat kalau intimate. Oke, by the way nih Bob, dari beberapa informasi sebelumnya ada yang bilang kalau intimate itu minimal 100 orang, tapi ada juga yang minimal 150 orang. Ini idealnya lu nih sebagai MC, karena kita kan yang memang ngebawain acara. By the way kalau intimate tuh pasnya tuh di berapa sih Bob? Kayaknya maksimal tuh 200 deh. Oh, maksimal 200. Sebenarnya terkait layout juga sih, Bo. Layout itu kan kalau intimate sudah pasti akan pakai round table dan juga long table. Otomatis akan memakan tempat gitu. Jadi ya semuanya akan duduk. Aku sih mostly intimate 200 kayak, atau mungkin maksimal 2,5. 2,5 udah banyak itu. Itu udah banyak. Kebayang 2,5 satu round table ada berapa? Terus kan otomatis satu ballroom ada berapa? Tapi rata-rata intimate itu bukan di ballroom sih. Rata-rata di outdoor. Oh, intimate itu rata-rata bukan di ballroom. Rata-rata bukan di ballroom. Mungkin kalau ballroom tuh lebih kaku ya. Jadi dengan acaranya bukan di ballroom, biasanya garden party itu akan dapat vibes chillnya. Oke. Itu di intimate wedding, tapi dengan pembawaan biasanya tapi tetap ya kalau di akad kita tetap harus formal walaupun intimate. Iya, akad tetap formal, nggak bisa dirubah. Kalau misalkan resepsi kan baru chill. Oke, sekarang yang royal weddingnya. Tadi ada 2 tuh. Yang royal weddingnya gimana? Sebenarnya kalau sebagai MC kita punya critical 30 aku sebut. Apa? Critical 30. Oke. Kalau kita naik pesawat ada critical 11 kan, 11 menit momen kritikal. Di resepsi itu kalau misalkan acara di ballroom, ribuan tamu, ini aku punya istilah namanya critical 30. Oke. Dalam 30 menit kamu akan terlihat profesional, kamu akan terlihat keren, dipertanggungjawabkan di momen ini. 30 menit. Oke. Mostly 30 menit. Momen adalah wedding entrance. Jadi pada saat wedding entrance, kita naik ke atas panggung. Kita nggak bisa turun dulu sebelum acara dibuka. Nah, dari kita opening wedding entrance sampai present entertainment untuk acara dibuka itu kan 30 menitan. Betul. Nah, di momen inilah kita benar-benar harus jaga manner, kita harus jaga mood. Jadi sekalipun kita mau gestur tuh kayak cuman gitu aja gitu. Gimana guys? Gitu. Terus kita mau nanya VIP, ada Mas Sufit ada VIP 2 ya? Kita siap. Gitu doang. Karena biasanya di momen ini, Bu, kamu juga pasti tahu ya. Di momen ini ribuan hampir setengahnya tamu undangan udah ada tuh ngelihat kita. Pengantin udah ada, kita present sambutan, present doa, present untuk foto keluarga inti, barulah di situ kan saya Bob Vitali mewakili kedua keluarga mengucapkan selamat datang di resepsi pernikahan Rizka dan Abo. Menemani Rizka dan Abo adalah persembahan dari Lalala Entertainment. Kayaknya memang 30 menit kritikal, emang paling ini banget, riskan banget. Iya. Emang harus ngejaga itu. Harus ngejaga banget. Beres dari situ kan kita panggil entertainment, tamu undangan naik ke atas. Betul. Seterusnya kita di bawah, kecuali lempar bunga kan. Nah itu. Itu dia. Mau manggil foto, manggil VIP, semuanya kita nge-MC di bawah. Kalau beres dari critical 30 itu. Nah oke ya, lovebirds, istilah baru lagi ya, critical 30 ya. Mungkin ya ini untuk para lovebirds juga nggak paham nih apa nih, baru dikasih tahu bahwa sepenting itu untuk ngejaga mood dari sebuah acara ya. Betul. Karena nggak mungkin juga waktu pas di resepsi tapi bawa ini kayak akad ya. Kayaknya agak-agak kurang ya. Tetap formal tapi pakai sedikit sentuhan smiling voice-nya, agak-agak hangatnya gitu. Oke, baik, wow, keren ya. By the way, Bob, terkadang ada lagi nih, Bob, pertanyaan dari beberapa lovers yang kayak gini. Sebaiknya gimana sih untuk memilih MC yang misalkan aku tuh sebenarnya MC tuh pengen 2 deh di acara aku gitu, atau mungkin biar lebih ramai lagi aku tuh ada teman juga MC nih gitu, bisa nggak jadi bertiga dan lain-lain.
menurut lo Bob, dengan ada mungkin pertanyaan pengalaman mungkin seperti itu dari klien gimana Bob? Aku sih suggest kalau di akad nikah better satu aja. Karena kan klien juga harus worth to buy-nya tuh harus ada gitu. Kalau misalkan dua menurut aku kurang worth. Karena di akad nikah itu dia formal itu pasti satu orang juga udah sangat aman. Justru kalau dua orang, kalau dua-duanya nggak profesional atau bahkan cuma satu yang profesional, itu akan riskan acaranya berantakan. Betul. Bayangkan kamu nge-MC formal, pembagiannya harus pas. Alhamdulillahnya aku ketika dua itu yang satunya profesional. Karena di akad kalau misalkan nggak profesional, kita udah tahu nih, nanti aku akan lead untuk representatif untuk dari CPP. Betul. Kamu nanti CPW ya gitu. Berarti otomatis ketika aku panggil CPP gitu ya, Ananda Abu Priyatna kami persilahkan. Terkait CPW aku, nanti terkait CPW dia. Nanti kalau misalkan MC yang satu nggak profesional, ada dead air lah, ada bentrok lah. Sedangkan kalau formal kelihatan. Kalau casual kan, misalkan bentrok pun misalkan bentrok, iya tapi kan tadi gini, enak kan? Nggak mungkin dong lihat begitu. Masa sih Abu nggak mungkin dong kayak gitu, ya kan? Bener. Nah, jadi akad better satu aja itu sangat, karena akad tuh formal, sakral dan hikmat. Jadi nggak butuh untuk MC 2. Kalau di resepsi, kapan dibutuhkan untuk 2 MC? Kalau tamunya ribuan itu suggest 2 MC. Ribuan otomatis ribuannya 1.500 lah. 1.100, 1.200 masih aman sebenarnya seringnya. Kalau udah nyampe mau ke 2.000 itu jangan sendiri. Kasihan MC-nya ya. Tuh ya lovebirds. Jadi kalau memang kalian punya rencana mau ngundang 1.500, 2.000 ataupun lebih, better berdua. Tapi itu khusus untuk di resepsi ya? Resepsi aja. Betul. Kalau di akad sih better memang sendiri aja. Better sendiri aja kalau di akad. By the way, lu pernah MC bareng duet sama siapa sih? Ya paling sering di wedding itu sama Mona Melinda. Halo. Artis ya? Artis. Kalau di wedding Fanny Rose. Kalau di event terbaru kemarin Oki Lukman gak wedding ya. Event. Oke. Nah terus kalau memang biar gak bentrok gitu Bob, mungkin lu sedikit boleh kasih tips gak? Kalau ini mungkin buat teman-teman MC yang juga ngeliat ini ya, buat ngebangun chemistry nih kalau nge-MC berdua terus kayak gimana sih? Ngobrol. Nah, janjian. Gak bisa semuanya itu spontan. Plan what you do and do what you plan. Make it perfect. Nah, gak bisa kayak hantar aja lapangan, gak bisa. Kita kan pernah ngisi bareng kan, Bu? Janjian banget kan? Banget di belakang kita. Nanti kamu yang ini, lo sih, nanti lo yang ini, ngomong ini barengan. Itu wajib banget janjian. Dan jangan egois, jangan semua. Makanya kan kalau misalkan aku udah yang ini, Abu yang ini. Jadi semuanya punya screen time yang sama, gitu. By the way, tapi kan memang dengan posisi lo yang sekarang mungkin lo bisa seperti apa yang sekarang lo sampein ya. Tapi by the way, lo pernah punya pengalaman nggak? Maksudnya lo tuh kayak nggak dikasih kesempatan ngomong sama tandeman lo dulu mungkin? Pernah sih. Pernah, pasti pernah. Tapi justru dari situ kita nggak akan terlihat lebih sign hanya dengan mematikan tandem kita. Justru namanya tandem itu kita harus kerjasama. Karena sebetulnya bukan soal aku dan kamu, tapi soal klien yang udah bawa kita. Kalau misalkan MC-nya udah klop, kalian pasti happy kan? Iya benar. Kalau salah satunya doang, nanti yang satu bad mood, ya kliennya kok jadi gini acaranya gitu. Jadi pernah ya. Siap. Cerita lagi juga nih dari klien. Beberapa klien entahkah vendor wedding, entahkah vendor IO ya. Kadang-kadang sekarang ada istilah, oh maaf Kak, aku udah pakai MC internal. Aku udah ini keluarga aku juga udah biasa nge-MC-in kok di acara warga segala macam. Sekarang tuh ada yang kayak gitu Bob. Tapi menurut pandangan lu gimana dengan seperti itu? Iya syukur-syukur kalau ternyata memang keluarganya. Iya, kalau memang keluarganya MC wedding profesional, ya which is good. Tapi kalau ternyata memang hanya karena menghemat, MC itu adalah tolak ukur atau tombak dari acara. Acara itu akan dibawakan vibingnya menjadi memorable, menjadi unforgettable, itu semua dari MC. Karena MC itu yang paling bisa membangun suasana, dan itu tugasnya di akad nikah formal, haru, dan bahkan sedih, MC yang bisa bawakan. Jadi bayangkan acara seumur hidup sekali, kalau sampai vibingnya tidak terbawa, itu yang disalahkan adalah ya efek dari klien yang membawa MC yang tidak profesional. Kalau misalkan memang saudaranya itu yang dimaksud tadi memang profesional, which is good. Tapi kalau misalkan cuma karena biar lebih hemat, ya berarti resikonya acara kamu tidak dapat vibing wedding yang
sering kamu impikan itu? Nah, ya, lovers, ini udah saran lagi nih dari Bofit ya. Bukan yang nggak boleh pakai MC internal ataupun MC keluarga ya. Ya, resikonya gitu. Betul, resikonya gitu. Kalau memang misalkan si keluarga kamu itu emang biasa nge-MC gitu ya, biasa nge-MC ya oke. Tapi kalau memang misalkan nggak biasa nge-MC, mau tuh momennya malah jadi berantakan seperti itu ya. Tapi kalau untuk akad tuh sebenarnya nggak cuma biasa sih, harus profesional. Bener ya? Iya kalau akad ya, karena balik lagi akad tuh memang dia itu yang memang ada pakemnya, nggak bisa banyak improve. Jadi sekelas MC event yang memang dibayar tiap kali MC 2 digit atau bahkan MC artis yang memang kita tahu dia di TV di seliweran, ketika dia bawain akad belum tentu loh. Belum tentu dia bisa membawakan akad yang memang profesional di MC wedding. Gitu ya ternyata. Tuh, kecuali resepsi ya, gitu. Walaupun mungkin banyak banget orang bilang MC wedding akad gitu doang. Nyatanya ternyata Justru semakin MC itu bilang MC wedding akad gitu doang, berarti dia nggak tahu apa itu esensi akad. seru. Iya kah? Oke, benar ya. Yes. By the way, dari 2017 kita akan mulai dari lu profesional aja ya sampai sekarang 2025 ini. Lu ada nggak sih kayak, gue yakin sebenarnya ini banyak banget tapi kejadian yang kayaknya sampai sekarang lu masih inget itu. Jadi gini, Bo. Oke. Biasanya itu kan kita dapat kerjaan mostly 70% dari vendor, 30% dari langsung dari klien ya. Gitu. Vendor-vendor itu ya alhamdulillahnya kebanyakan justru datangnya klien ke vendor tuh request, aku mau dong MC-nya Bofit. Oke. Gitu kan. Tiba-tiba vendor ini ngechat aku. Telepon sih waktu itu. Mas Bofit kenal sama ini enggak? Kita sebetulnya Bunga. Ada Rangga. Oke. Bunga mana ya? Bunga yang rumahnya di sini. Oh, kaget dong. Nama itu disebut. Iya kenal, kenapa? Maaf nih aku personal nanya sama Mas Bofit itu. Kenapa? Mas Bofit tuh teman atau gimana? Terus aku bilang, mantan aku. Oh pantesan. Enggak, aku kaget aja. Biasanya klien tuh request. Tapi kali ini udah note dari awal, aku mau MC-nya jangan Bofit Halim. Oh, ternyata mantan gue. Keren banget. Enggak, kira gue dia mau lu yang jadi MC-nya. Bukan. Biasa kan gitu kan? Iya kan? Makanya kenapa vendor nelfon aku, karena kaget. Kok ini note dari awal tuh utama itu dulu. Oke. Mbak jangan Bofit Halim MC-nya ya. Kan kaget dong. Apa aku pernah melakukan kesalahan atau apa? Betul. Ternyata emang makanya nanya dulu kenal nggak sama Bunga. Tapi bukan Bunga namanya. Iya itu inisial aja. Kenal nggak namanya Bunga. Aku pasti bingung dong kan nama Bunga kan banyak. Bunga mana? Bunga rumahnya. Oh ya kenapa? Itu mantan aku. Langsung lah vendornya bilang, pantesan. Emang kenapa Mbak? Enggak, ini aku kaget aja, dia request dari awal sebelum deal yang lain. Dia note di awal adalah MC-nya jangan Bofit Halim. Aku pikir Mas Bofit kenapa gitu. Iya. Bisa kayak gitu ya. Gitu Bu. Saking bencinya sama lo Bob. Ya gue juga akan aku. Lu mutusin dia kayaknya ya. Atau lu nyelengkuin dia kayaknya. Baik-baik sih gue. Cuman gue juga kalau baik-baik harusnya jangan putus dong. Iya. Nggak cocok berarti. Tapi gue juga akan akut sih Bo. Oke. Kan jadi kayak anjir. Oh gue kenal sama nyokapnya juga, sama bokapnya ya kan. Gue pasti akan akut lah, gila. Tapi seru juga sih kalau jadi lu yang MC. Aduh, gue nggak kebayang ya kan gimana. Ya bisa sih profesional. Cuma kayak sialan gitu kan. Aduh kayak udah baik sih. Seru banget ya. Oke, ini baru loh. Selama gue temenan baru sekarang diceritain. Baru di spill di sini. Oke. Bob, oke. Itu cerita yang sangat nempel banget sih ya. Nah ini kayaknya personal banget sebenarnya. Benar. Masih ingat tahunnya juga? Tahun 2018. Oke. Mungkin buat kamu yang nonton ini lihat Bofit sekarang ya. Nggak ada, dia di Bandung. Nah ini kan kita tonton seluruh Indonesia kan. Oh iya, bisa. Siapa tahu nonton juga. Ya, jangan deh. By the way buat admin nanti kalau ada yang DM atau apa kasih tahu Bofit ya. Bob, oke, kita sekarang ke pertanyaan lain Bob. Sepenting apa sih menurut lu mengenai kostum sama attire yang kita pakai buat MC dan juga mungkin ini bisa lu kasih tahu ya ke para klien dan juga para vendor baik WO dan juga IO. Terkadang kan suka ada request khusus ya. Kita sebagai pembawa acara harus pakai, contoh misalkan kalau memang acaranya wedding adat Bali misalkan harus pakai yang Bali lah. Atau mungkin kalau misalkan acaranya event temanya adalah superhero, kita harus pakai baju superhero lah.
lu bisa kasih pandangan nggak bahwa sesuatu itu tuh mungkin effortnya harus gimana, apakah ada semacam penambahan dan lain-lain, silahkan. Iya, sebenarnya kalau untuk MC itu bagusnya adalah memang menyesuaikan. Kamu tuh bisa dikatakan profesional bukan hanya dari cara kamu membawakan acara, Baik. tapi dari cara kamu menyikapi acara tersebut. Jadi first impression orang itu kan kita panca indera yang pertama apa? Mata kan. Otomatis dari from head to toe itu harus menyesuaikan. Di akad nikah jangan sampai pakai dasi kupu-kupu. Halo, kalau masih ada di akad nikah pakai dasi kupu-kupu. Aduh. Dasi kupu-kupu atau bow tie itu kan melambangkan vibes acara internasional. Gitu kan. Kalau akad nikah itu bagusnya sih pakai base cap sebetulnya. Akad nikah itu base cap bagusnya. Tapi kalau misalkan mau pakai jasnya panjang. Formal gitu. Sebagai MC. Karena kalau dasi kupu-kupu itu kan melambangkan dia itu international wedding atau chill gitu. Kalau dasi panjang melambangkan acara formal gitu. Di resepsi barulah sesuaikan acaranya. Paling gampang di resepsi adalah kamu tanya pengantin pakai baju apa. Oke. Kalau pengantin pakai jas, jangan sampai jasnya warnanya sama. Dan kalau misalkan pengantinnya looks internasional, untuk bride-nya pakai gown, lalu pengantin yang groomnya pakai jas, baru kamu bisa pakai bow tie. Acuan dari mana sih MC menggunakan attire itu? Dari apa yang digunakan pengantin. Terus kalau yang acara-acara yang buat yang event, IO yang harus menyesuaikan tema, lu misalnya kita ada budget khusus atau gimana sih? Iya betul. Tadi juga terkait untuk wedding juga sama sebetulnya. Iya, wedding sama event. Basicnya sih sebenarnya MC itu punya base cap dan juga jas. Tapi ketika ada request lain, misalkan harus pakai baju Jawa, terus MC-nya nggak punya, atau harus pakai baju Mandailing, MC-nya nggak punya, sebetulnya itu adalah kebijakan klien untuk memberikan penyewaan attire tuh. Kalaupun enggak, nanti kamu yang sewa, kamu bilang ke kliennya ada charge untuk penyewaan. Buat lovebirds juga jangan, maksudnya kalian adatnya misalkan tadi ya, misalkan Minang terus minta si MC-nya juga Minang, ya seenggaknya ada berbaik hati lah untuk menyiapkan, karena memang nggak semua MC juga ya mungkin punya punya stok baju yang semua adat seperti itu kan. Kayak gitu ya lovebirds, dan juga mungkin ini tadi para event organizer juga sama seperti itu ya. Jangan sampai kayak ya mungkin terlalu memberatkan kita lah gitu loh Bob. Sekarang lagi ramai juga nih Bob mengenai WCC ya, wedding content creator. By the way, gue pernah lihat story lu, di mana lu pernah nge-post di story lu dari salah satu content creator yang memang lagi ramai banget wedding content creator. Jadi hampir semua vendor itu punya wedding content creator. Nah, tapi gue pengen ngelihat dari point of view lu sebagai pembawa acara gimana, silakan. Sebenarnya wedding content creator ini per tahun ini sudah ada vendornya sendiri ya. Jadi ada banyak tuh temen yang kan bisa kalau kita nge-MC wedding sudah banyak kita ngetegin ya. Jadi sekarang ada ranah pekerjaan baru wedding content creator, which is good karena ini juga ngikutin media baru banyak gitu ya. Klien juga pengen buru-buru upload hasilnya, nggak nunggu dari profesional gitu ya. Tapi itu kan dari by handphone kan. Jadi balik lagi, kalau dari aku sarannya wedding content creator jangan sampai nanti namanya content creator itu tetap harus MD edit by handphone. Jangan pakai kamera profesional karena tetap kamera profesional adalah milik dokumentasi profesional gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika ingin mengabadikan momen harus sadar diri bahwa kita adalah bagian, bukan yang utama. Yang utamanya adalah videographer atau fotografer utama. Jadi berdirinya pun blockingnya harus di belakang mereka. Itu yang aku kasih tahu ke asisten aku juga. Jadi dia tuh awal-awal yang kehalangan sama ini, nggak apa-apa. Dia punya yang utamanya. Si fotografer, videografer yang utamanya. Kita harus di belakang mereka. Jadi jangan sampai ngalangin dan nggak boleh ngelit. Misalkan Kak lihat ke kanan kiri, itu yang boleh cuma fotografer utama. Jadi kita ngambil momen aja. Dia mau kata fotografer utamanya senyum, kata fotografer utamanya lihat ke kanan gitu. Jadi kita nggak boleh ngelit. Oke. Tapi memang menurut lu memang penting ya sekarang untuk wedding content creator ya, karena memang hampir semua sekarang ngelihatnya adalah dari konten dari si media sosial sendiri seperti itu ya. Menurut pengalaman Buffett, WCC ini akan panjang sekali. Karena teknologi akan makin canggih. Dan ya ini memudahkan klien khususnya calon pengantin
yang pada saat hari H dia nggak pegang handphone, boro-boro mau ngedit. Ya buat Cece jawabannya. Oh, oke itu ya. Tapi memang tetap ya, guys, maksudnya memang sesuai dengan arahan tadi Bovit, dalam artian dalam sebuah acara pernikahan itu tuh ada foto videografer intinya. Betul. Si vendornya tuh ada. Jadi jangan sampai kamu karena pengen yang real time, yang someday edit yang kamu setiap momen ada, tapi jangan sampai itu ngehalangin dari si vendor aslinya, seperti itu ya Bov ya. Oke, sudah banyak sekali ya Lovebirds apa yang disampaikan oleh Bovit. Pernikahan itu sama dengan Representatif kan? dari sebuah adat. Yap. Contoh misalkan kalau memang mereka berdua itu dari Sunda, ya adat Sunda. Berarti Betul. kita memperlihatkan adat Sunda. Ya. Kalau dari Jawa berarti adat Jawa. Tapi terkadang ada beberapa klien yang meminta kita, bisa kok Mas Bovit buat bawain adat Jawa, nanti cuman ngomong doang di depan kok. Mas Bovit bisa kok bawain adat Minang, cuman nanti pantun aja di depan. By the way, kalau menurut lu gimana? Kalau untuk adat itu dia punya pakemnya sendiri, Bo. Oke. Jadi MC wedding nasional ya being MC wedding nasional. Untuk MC adat tradisional bagusnya pakai pakarnya. Sejauh ini nggak cuma bisa ngebawain, tapi harus tahu maknanya juga. Ya aku kalau misalkan Jawa nggak bisa lah nyondro tuh ya kan, susah. Kalau misalkan Sunda ya nggak bisa ngawih gitu ya. Tapi Sunda yang paling ngerti kita maknanya. Aku khususnya paling ngerti maknanya kan. Kuap lingkung, papetut bakakak, saya pengantin, maknanya yang paling bisa kita pelajari tuh ya. Kalau misalkan memang maksa banget gitu, nggak apa-apa nanti untuk bawain Sunda yang penting ngerti maknanya. Oke, bisa. Tapi bagusnya ketika MC wedding nasional tetap pengantinnya pengen MC adat Sundanya kita bawain, selagi kita orang Sunda dan ngerti, bawain aja. Tapi bagusnya kena charge. MC wedding nasional ya. Iya. Yang sudah bawain kena charge dan dipastikan kamu ngerti bahwa makna dari setiap prosesinya. Jangan ngasal, ngerti. Karena kita harus ngejelasin kan. Betul. Kenapa harus kena charge? Karena kita menghargai MC Sunda yang benerannya. Nah, Kalau misalkan kita kasih gratis, inilah yang menimbulkan kan klien pengen pakai dia aja gratis gitu. Jadi ada harganya adat Sunda itu. oke, itu kan baru tahu ya guys ya. Ya buat kalian, baik lagi Lovebirds, kalau memang misalkan nanti ada Jawa, Palembang, Minang atau adat apapun itu ya, kiranya memang amannya adalah kita hire vendor si adat itu sendiri. Profesional ya, Yang Bo. profesional ya, karena ya baik lagi kalaupun memang kalian tetap memaksa, ya paling ada charge tambahan. Tapi baik lagi mungkin kita pun tidak semua adat juga bisa. Ada nggak sih MC yang semua adat bisa? Kayaknya enggak deh. Enggak, semua punya spesialisnya sendiri sih. Betul ya. Iya. Anyway kalau misalkan wedding nasional pakai adat Sunda gitu ya, harga charge-nya pun jangan terlalu mahal gitu. Karena kita sadar kita nggak bisa ngawih. Oke ya gitu ya. Oke Bob, berikutnya mungkin ini agak sensitif, cuman gue pengen tahu jawaban dari lu ya. Kita sebagai MC yang memang dipandang oleh semua orang adalah kita paham banget sama semua rundown acara, yang membuat kita berpikir, oh kayaknya kita bisa nih bikin wedding organizer. Menurut lu MC yang punya WO sendiri itu gimana? Dan gue pengen tahu lu kenapa sampai sekarang gak punya WO? Pertanyaan kenapa Bobby Salim nggak punya WO itu adalah pertanyaan ke-1000 kali kayaknya. Oke. Orang-orang tuh mikirnya kayak aku udah MC wedding udah banyak nih Bo gitu. Kenapa nggak bikin WO gitu ya? Buat WO itu nggak semudah itu cuy. Meskipun kita tahu acara, kalau kita ngerti bagaimana esensi dari wedding organizer itu tuh, wow, kamu harus nyiapin dari 3 bulan sebelum planner itu kan lumayan ya, bahkan 6 bulan sebelum gitu. Jadi kalau misalkan emang menurutku semua ada ranahnya sih. Gitu ya Bob? Iya. Sekarang kalau ngomongin di bisnis, pekerjaan aku 70% dari WO. 30% dari direct gitu. Kenapa kita nggak collab aja? Aku collab as MC wedding profesional, ya yang lainnya collab as WO. Jadi kita kerjasama aja sesuai dengan ranahnya gitu. Justru ketika memulai untuk punya WO, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi akan punya risiko ketika MC punya WO. Resikonya adalah otomatis WO yang biasa ngajak kamu kerjasama berarti sekarang udah bukan lagi collab. Tuh, Tapi kan. apple to apple. Nah, Gitu kan. Oke. Pilihannya cuma 2. Kamu bisa fokus sama si WO ini atau kamu fokus sama si MC. Kalau misalkan dua-duanya banget itu nggak akan bisa. Karena kalau misalkan WO-nya nggak begitu difokusin, yang ada MC-nya akan berkurang. Karena WO yang lain udah mikir dia mah Abo udah punya WO gitu kan. Oke. WO-nya ini nggak terlalu naik karena nggak bisa concern.
pilihannya atau nyebur, bener-bener nyebur di WO tersebut. Kamu siap rela ketika WO lain gak bawa kamu MC lagi. Dan aku belum siap. Lebih baik aku tetap di MC dan ya udah aku pelajari dan terus belajar di MC ini. Karena mungkin orang-orang ngelihat kayaknya acara wedding tuh ya gitu-gitu aja, makin kesini makin banyak banget ya bertaburan, berhadiran, bertumbuh-tumbuh MC baru. Iya loh ya. Kira pada berapa? Banyak, Ratusan ya? ratusan. Nah menurut lu gimana Bob pandangan lu? Sebenarnya kalau misalkan mereka emang pengen jadi MC wedding dan memang serius, ya bagus gitu. Jadi artinya juga bagus untuk mereka punya lapangan pekerjaan baru gitu. Tapi yang terpenting jangan sampai merusak dari esensi MC wedding. Jadi jangan cuma karena terlihat template jadi menggampangkan gitu. Karena kan klien tuh rata-rata nggak tahu untuk wedding tuh harus dibawain gimana gitu ya. Taunya ada nih pernah MC wedding, udah pakai dia aja deh. Kadang kalian juga nggak begitu merhatiin gitu. Jadi untuk teman-teman MC wedding yang baru memulai, harapannya kamu mulai dengan serius karena ini adalah hari bahagia orang lain gitu. Kamu bayangin deh, orang lain yang nggak kamu kenal tiba-tiba kamu diajak untuk jadi part of their life. Jangan sampai dirusak dong. Betul. Jadi jadilah MC wedding yang memang serius untuk ngebangun build as an MC wedding itu. Oke ya. By the way, terakhir mungkin Bob, mengenai klien yang mungkin masih bingung, aku tuh buat di acara aku tuh baiknya MC cowok atau MC cewek ya? Kalau lu sendiri mungkin punya pandangan berbeda atau gimana? Silakan. Sebenarnya MC wedding cewek atau cowok tuh sama aja sih. Semua MC tuh sama aja ya. MC cewek bisa bawa formal, cowok juga bisa. MC cewek bisa bawa heboh, cowok juga bisa ya kan. Jadi cewek-cowok sebenarnya sama aja MC untuk wedding gitu. Tapi mungkin kenapa jadi banyakan cowok ya? Gitu di wedding di Bogor juga sama gitu ya. Mungkin karena klien ngelihatnya esensi dari cowok itu memimpin kali ya, atau entah gimana, aku juga nggak tahu, ini harus riset sebenarnya. Tapi ya kita kasih tahu klien bahwa MC wedding mau perempuan mau pria sama aja. Yang terpenting membedakan adalah dia profesional apa enggaknya. Nah, itu dia ya lovebirds. Oke, ini udah banyak banget ya yang dikasih sama Bovit. Ini daging banget. Ini kalau udah dijadiin mata kuliah, gue nggak tahu nih berapa SKS ya. Bob, terakhir closing statement mungkin buat para calon pengantin dan juga mungkin sedikit buat teman-teman MC juga, silakan. Untuk calon pengantin, hari pernikahan adalah hari bahagia kamu. Jangan sampai hari bahagia kamu yang sudah kamu rencanakan dari jauh-jauh hari itu semuanya rusak hanya karena salah memilih MC. Dan semua kontrolnya ada di kamu, klien. Dan untuk MC, jadilah MC yang profesional. Jangan cuma membawakan acara, tapi bagaimana kamu membuat acara itu menjadi memorable. Dan pastikan yang menjadi tanggung jawab acara itu bukan cuma MC, tapi di sini ada banyak pihak yang mentitik beratkan acara ini kepada MC. Di antaranya adalah klien, keluarganya klien, vendor, dan tamu undangan yang lainnya. So, jadilah MC wedding yang profesional. Wow, it's a good closing statement. Thank you so much for coming here, Bovit Halim. Luar biasa, semoga apapun yang lu rencanakan bisa Amin. terkabul semua ya. Amin. Bovit sehat selalu, pokoknya sukses buat lu ya. Thank you, Bu. Oke, by the way, itu dia para lovebirds, obrolan seru dengan Bovit Halim, dan semoga apa yang disampaikan Bovit bisa menjadi hal yang positif untuk kalian juga ya. By the way, kalian bisa tonton ini semua di Wedding Podcast Story, lalu juga bisa follow Instagram dan juga TikTok kita di weddingpodcast.story. Terima kasih untuk A Studio, terima kasih untuk A Story dan juga Nome Catering. Saya Abo Priyatna. Sampai jumpa. Wedding Podcast.